Kencana. Apa sih ini orang datang-datang lagi ngopi juga. Ini tuh Americano dari Coba, Bumi coba. Living Space. Gua coba aja. Americano dari Bumi Living Space. Bikin gue yang beraktivitas dari Ngopi. pagi. Nggak gitu Jo. Nggak gitu ya. Pin lu ngopi. Oke. Ngopi. Rekanan ketemu lagi dengan saya Deli Tamunan di Profil Mereka edisi hari ini dan kali ini spesial. Kalau misalnya kemarin-kemarin yang saya hadirkan itu para pelaku ekonomi kreatif atau mungkin koordinator subsektornya. Sekarang nih ya. Gue juga. Diam dulu. Oh ya. Raja terakhir nih. Saya sudah menghadirkan Georgie selaku Ketua Reka Kota Bogor. Belum juga mulai lu ngerajut makramenya lu. Udah pelit tepuk tangan. Georgie, Siap. how are you today? I'm fine, thank you. Gimana nih perbisnisan di Kota Bogor, amankah? Aman. Aman ya. Aman. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor terus meningkat. Kenapa lu tahu terus meningkat? Emang ada datanya? Ada. Ada ya? 5,6 kalau Serius? persen di atas nasional. Wih, di atas 3%. Ini enggak urgent ya? Urgent enggak? Enggak sih, Enggak. tapi itu kan menyenangkan hati para pelaku ekonomi kreatif. Iya betul. Dan Karena sebenarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Bogor itu sangat tinggi. Nah itu dia ya. Gue Ya. itu ketemu dengan beberapa pelaku ekonomi kreatif dari kemarin-kemarin di profil mereka ini. Koordinatornya juga mereka tuh bilang hampir semua yang kita undang bahwa Bogor ini berpotensi untuk Iya. ekonomi kreatif. Iya. Lu sendiri melihatnya betul seperti itukah atau mungkin nanti bisa bergeser? Betul, karena sebenarnya salah satu pendukungnya meskipun Bogor ini adalah kota yang kecil, tapi posisinya itu strategis, Oke. dekat dengan ibu kota. Penyangga ibu kota. Penyangga ibu kota. Jadi dan sebenarnya banyak juga pelaku ekraf yang berasal dari Kota Bogor tuh justru kerjanya di Jakarta rata-rata. Nah, yang nggak kerja di Jakarta, yang stay di Bogor itu tetap berusaha untuk meningkatkan perekonomian di kota ini gitu. Kayak gitu ya. Ya, ini Biasa itu. rame banget. Teman-teman, duluan. Geng Siap. motor ini. Iya gitu. Oke. Berarti secara data valid ya, bahwa Valid. pertumbuhannya Valid. itu oke. Valid. Tapi kalau misalnya nanti ibu kotanya pindah, menurut lu berpengaruh nggak sih Jor? Berpengaruh tapi lama. Oh tapi nggak mungkin secepat itu nggak ya? secepat itu, tapi memang dari sekarang secara bertahap harus kita persiapkan. Oke. Karena kita ngelihat ya pergerakan politik saat ini, memang intensinya untuk memindahkan ibu kota itu sangat kuat. Oke. Kayaknya udah nggak bisa ditawar-tawar Kayaknya nggak lagi. bisa, itu. nggak bisa ditawar lagi. Jadi kita benar-benar harus nyiapin nih Bogor, karena memang salah satu pemasok terbesarnya selain pariwisata itu pertumbuhan ekonomi di Bogor ini sangat terpengaruh dari belanja negara nih ya. Nah, belanja tingkat nasional di Kota Bogor. Oh gitu. Ya, jadi ada behavior dari setiap kementerian, dari lembaga yang ada di nasional. Tiap akhir tahun itu meeting di Kota Meetingnya Bogor. di Kota Bogor. Meeting di Iya Kota sih, Bogor. hampir Jadi, rata-rata. jadi kalau kita ngobrol sama pelaku hotel, kayak waktu itu gue ngobrol sama Dr. Yuno yang dari PHRI, dia Yuno cerita. Abeta. Ya, Yuno Abeta lah, hai. Lahai. Nah, Iya, itu iya. dia cerita bahwa kalau di kuartal keempat ya, Kota Bogor itu biasanya weekday sama kementerian, istilahnya gitu ya, weekday sama kementerian, sama lembaga, terus weekendnya baru sama wisatawan. Oke. Itu hampir Bogor tuh menjadi primadona ya. Primadona, karena itu tadi dekat sama Jakarta. Iya. Berarti sudah dipastikan nih perekonomian Kota Bogor dari industri kreatifnya Ya, itu insya Allah aman lah aman. ke depannya ya. Tinggal kita berkreasi nih, Ya. menciptakan inovasi-inovasi yang bisa bikin orang tuh mau beli produk kita kan gitu ya. Betul. Iya. Kalau lu sendiri Jor, lu kan pengusaha juga dengan Batik Handayani. Ya, Lu tuh masih berinovasi gak sih? Kayaknya udah aman-aman aja gue lihat. nggak gitu dong. Justru sebenarnya banyak, setiap hari itu banyak tantangan inovasi yang kami lakukan nih secara internal di Handayani. Kenapa? Karena salah satu tantangan terbesar adalah menjadi relevan terhadap generasi saat ini. Menjadi relevan dengan produk batik. Karena batik, Iya produk sih. tradisional, ngobrol sama anak-anak yang udah biasa ketemu sama AI. Iya. Nah itu kan mereka pasti mikirnya shortcut gimana nih
mengerjakan sesuatu dengan mudah gitu. Sementara batik itu adalah produk yang antitesis dari itu gitu kan. Yang ngerjainnya repot, butuh waktu yang lama, nggak bisa sebentar lah gitu. Belum lagi kalau misalnya bicara tentang ritualnya ya, kalau tradisional ya, iya. ada ritualnya dulu segala macam. Ritual apa ya? Ritual pembatikan. Oh iya. Enggak gitu. Enggak juga ya? Gitu. Apa itu? Termasuk ini produk yang lo pakai ini salah satu inovasi ya? Ya ini. Outer yang bisa dipakai nongkrong. Sebenarnya ini iseng-iseng waktu itu. Jadi gue seneng bikin prototype. Dan bikinnya yang out of the box, yang orang-orang nggak pernah bikin lah gitu. Terus gue cobain untuk bikin gitu. Nah ini salah satu produk contohnya. Produk gitu. Contohnya itu ya. Tapi yang dilepas ke masyarakat nggak yang seaneh ini gitu. Emang tuh aneh enggak? Ya menurut gue aneh sih. Enggak gitu lah. Aneh dan nggak semua elemen masyarakat bisa menerima takutnya kan. Iya. Tuh. Tapi bikin ukuran triple XL. Bikin. Gitu. Bisa di custom. apa? Serak bang. Ngerti kan? Serak. Tuh. Anak-anak mah ngerti ya. Ngerti kan? Ke arahnya kemana? Langsung minum kopi dia. Oke. Jadi lu pun gak berhenti ya. Walaupun kalau gue lihat pasarnya itu menurut gue udah oke. Ya insya Allah. Udah oke lah ya. Apalagi lu mensupport juga beberapa kegiatan. Kayak misalnya Mojang Jajaka. Iya. Itu kan Batik Handayani. Iya. Dan beberapa kegiatan lainnya gitu ya. Tapi itu salah satu usaha supaya kita tetap relevan dengan kondisi generasi saat ini. Oke. Jadi ya channel masuknya ke situ lah gitu. Iya. Kalau kita bicara tentang lu sebagai ketua Reka Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor. Apa sih Jor kesulitan yang lu alamin pada saat menjadi ketua Reka? Ada nggak sih? Banyak banget sih. Wah. Coba ceritain dong. Siapa tahu gue bisa misalnya bantu. Apa ya? Kesel Gini. Pertama statement yang harus di-clearkan adalah ketua Reka itu nggak dibayar. Oke. Karena emang ada yang menyangka dibayar. Ada yang menyangka, dia itu plat merah katanya. Enggak, kita nggak dibayar. Ini kerja sosial termasuk Bang Deli selama 17 episode di mereka ini juga kayaknya nggak dibayar ya Bang ya. Gua mau ngomong iya takut dosa ya. Kalau nggak salah mau jadi 100 episode. Nah gitu. Ya kita nggak dibayar. Terus yang kedua, kalau dari cerita teman-teman dan komunitas ya, dari perwakilan teman-teman komunitas, tongkrongan, ada satu kutukan kali ya di Bogor itu katanya, kalau lu mau muncul di Bogor, mau naik di Bogor, itu pasti akan diomongin yang jelek sama bukan teman-teman ya komunitas lain lah gitu. Nah itu tuh kerasa banget gitu. Dan ya ini gue nggak dengar cerita ini hanya di bidang kreatif ya, tapi di semua bidang gitu. Jadi gue ngobrol sama yang lain juga, kenapa ya kayak gitu? Ada fenomena itu sebenarnya gitu. Tapi ya bukan masalah karena kan akhirnya cuman ngomong doang, cuman ngomentarin doang gitu kan. Kalau kita tetap jalan ya jalan aja gitu. Dan terbukti kan sampai saat ini gitu, Reka tetap ada, tetap jalan, tetap berinovasi lah gitu. Nah ini kan yang gue lihat Reka juga sering melakukan kolaborasi ya dengan komunitas-komunitas. Komunitas film ya, komunitas dongeng ya. Bahkan ada beberapa event tahunan, festival sayang anak, rekayasa pasar dan lain sebagainya. Rekayasa pasar kreatif. Rekayasa pasar kreatif. Harus lengkap itu nyebutinnya. Anda kan hostnya nih nanti. Rekayasa pasar. Rekayasa pasar kreatif. Jor, untuk event seperti itu kan butuh dana besar, Jor. Karena gue lihat caranya bukan acara asal-asalan gitu. Bahkan ada beberapa forum juga ya, ada kelas dan segala macam, ada talk show. Diskusi. Talk show, workshop. Lu sumber dananya dari mana kalau bikin acara kayak gitu? Ada acara-acara yang kita bikin dengan APBD, kita disupport banget sama Pemkot. Kemudian ada juga yang menggunakan dana dari sponsor. Nah, ada juga yang menggunakan uang kasnya Reka lah istilahnya gitu. Internal. Punya uang kas ya? Ada. Alhamdulillahnya selama ini gue jago saving Bang. Karena mungkin ya itu ya, karena backgroundnya pengusaha, gue selalu bilang sama teman-teman, kalau kita nerima project gitu, gue minta kita saving sekian ya gitu. Bukan buat lu, tapi buat kegiatan si Reka. Buat kegiatan kita juga gitu. Jadi kan bisa buat di saving buat acara-acara yang kayak gini gitu. Aman tuh ya? Ya alhamdulillahnya sih. Nggak rugi lah gitu. Ada beberapa event yang masuk ke kalender event Kota Bogor ya? Ada. Ada berapa sih dari Reka itu?
2 kayaknya ya. Si Festival Sayang Anak, Festival Sayang Anak sama Gebiar Ekraf. Gebiar Ekraf. Kalau Gebiar Ekraf itu apa tuh? Gebiar Isinya? Ekraf itu lebarannya anak-anak Ekraf di Kota Bogor harapannya. Jadi semua teman-teman di 17 subsektor bisa merayakan bareng-bareng dengan cara showcase apa yang dimiliki gitu. Entah itu showcase-nya dalam bentuk workshop atau mau showcase dalam bentuk produknya ditampilkan, dipamerkan, dijual, itu sangat boleh. Ada 17 subsektor. Iya. Nggak semuanya juga aktif banget gitu. Iya. Gimana cara lu menanggulangi hal itu, Jor? Lu dorong-dorong supaya mereka aktif atau gimana nih? Enggak. Pertama-tama kalau di Reka kita memetakan dulu potensi yang ada di Kota Bogor dari 17 subsektor itu. Setelah ketahuan kita cek nih, jadi gini, di Bogor itu ada dari 17 subsektor yang aktif, yang berpotensi memang sekitar 5 atau 6 subsektor. Oke. 3 yang teratas itu fashion, kuliner, kriya. Fashion, kuliner, kriya. Ya. Ini 3 teratas nih. Iya, fashion, kuliner, kriya kenapa mereka berpotensi? Karena pelakunya banyak dan perekonomian Kota Bogor itu kurang lebih memang ditopang oleh 3 subsektor 3 itu. subsektor ini, oke. Nah, itu. Jadi kalau dibilang established, mereka udah lebih established dari yang lain. Oke. Karena secara nasional pun ekonomi kreatif nasional 3 subsektor itu memang yang paling atas juga. Jadi memang mungkin negara kita ini ditopangnya sama 3 subsektor itu juga secara kreatif. Oke. Nah, di subsektor lain itu ada desain grafis, Desain grafis. kemudian seni pertunjukan Oke. dan film. Itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak juga ternyata pelakunya gitu. Tapi mungkin tidak sebanyak yang 3 yang pertama tadi gitu. Nah, kalau ngomongin ekosistemnya ada di Bogor 3 subsektor tadi dan lumayan berkembang. Gitu. Aman tuh ya. Iya, dibilang aman. Yang penting ini sih, kalau kita ngelihat teman-teman di subsektornya, misalnya di film gitu, mereka semangat untuk membuat, menciptakan kembali ekosistemnya lah, regenerasi, bikin event-event gitu, Iya, berkarya di bidang film. Gitu. Makanya mereka bikin festival film juga ya. Ya, salah satu unggulannya mereka juga itu Festival Film Bogor. Gitu. Mereka terlibat di situ ya. Iya, mereka sangat terlibat. Tapi kalau Dan Festival Film Bogor, gue juga baru ingat itu masuk ke COE. masuk juga ternyata. Masuk. Mantap Itu. juga ya. Dan sekarang bulan November update-nya ya, ada 390-an lah, 394 film yang sudah masuk. Gile. Iya, jadi dan itu nasional. Jadi ada 394 peserta secara nasional yang ikut ke dalam Festival Film Bogor. Dan ini baru tahun kedua kita ngejalanin ini. Berarti ini acara begitu bergengsinya ya. Iya, berarti kan besar ya. Maksudnya attraction-nya secara nasional itu cukup ada lah gitu. Tapi gini Jor, anggaplah gue mewakili orang-orang lain yang ada di luar sana. Ya. Mungkin ada yang bilang begini, mereka itu nggak nge-grab semua para pelaku ekonomi kreatif gitu. Gimana lo menanggapi omongan-omongan seperti itu? Bisa jadi benar. Oke. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita sama-sama tahu dari 17 subsektor itu tidak semuanya koordinatornya aktif. Karena ya balik lagi, kita kan ini kerja sosial, mungkin Betul. ada yang punya kesibukan masing-masing dan nggak punya apa ya, nggak punya orang PIC yang mengerti ekosistemnya gitu. Iya. Nah itu PR kita di periode pertama kemarin dan koreksinya untuk periode kedua ya kita mulai pelan-pelan nyari nih yang megang-megang di subsektor itu. Salah satu subsektor yang gue pengen banget bisa terwakili itu sebenarnya fotografi. Fotografi ya? Iya, karena gue dulu pernah di bidang itu dan gue tahu pelakunya yang di Bogor itu sangat-sangat jago banget, berbakat. Banyak banget Banget dan udah nasional juga banyak gitu. Dan bayarannya udah bukan ratingnya tinggi gitu, ratingnya tinggi lah gitu. Iya. Dan itu salah satu yang seharusnya bisa diapresiasi juga. Apa yang selama ini lu mungkin melihatnya mereka kurang muncul? Ada apa sih Jor? Menurut lu? Mungkin karena ekosistemnya sudah terbentuk. Oh, sehingga mereka pada punya kerjaan masing-masing. Sibuk dan mereka, jadi kita juga sebenarnya bingung mau fill in-nya di mana gitu. Karena mereka udah ekosistemnya udah jalan, ya itu tadi kan ratingnya sudah pada tinggi, mereka sangat berkembang. Mau regenerasi juga temen yang generasi selanjutnya sudah tahu harus kemana gitu. Iya. Jadi udah
besar aja gitu. Sudah berkembang dengan sendirinya Sudah ya. berkembang dengan sendirinya. Begitu ternyata ya rekanan ya. Jor, terus gini Jor. Ini untuk menjadi klarifikasi juga nih untuk rekanan yang lain yang lagi Kayak nonton ya. channelnya Om Deddy nih. Hah? Ada klarifikasi. Gue mesti gini dong kalau ini. harus gitu bang. Botak dulu. Nggak gini. Banyak yang bertanya, Reka itu hubungannya apa sih sama pemerintah Kota Bogor? Reka. Apakah Reka itu pure di bawah kendalinya pemerintah Kota Bogor? Di bawah kendali ya. Ada kan yang ngomong kayak begitu coba. Coba lu Kayak kalau apa ya? kalau minta meluruskan hal itu apa yang mau lu sampaikan? Sebenarnya tuh apa? Reka itu mitra strategis jatuhnya. Mitra strategis. Jadi bukan di bawah kendali gitu ya gitu. Meskipun ya kalau kita bilang ke pemerintah, kita memang di SK-kan juga sama mereka karena ya SK itu tandanya pemerintah tuh percaya. Kita yang ditunjuk. Dipercaya lah istilahnya gitu kan. Mereka percaya pergerakan ini sudah berjalan, produktif dan berdampak. Kalau misalnya dibilang apa tadi? Di bawah kendali enggak juga karena salah satu fungsi utamanya mereka itu sebagai middle ground. Jadi kalau pemerintah itu ada di upper ground, mereka itu ada di middle ground dan teman-teman itu mungkin ada yang sebagian banyak di underground, di ground atau di underground. Para pelakunya. Okay. Gitu. Nah, fungsinya mereka ini adalah sebelum nggak harus langsung ke upper ground tapi bisa ngobrol dulu nih sama middle ground. Oke. Nah, di middle ground ini baru kita tahu keresahannya di bawah tuh ada apa, teman-teman itu ada masalah apa, dan kita bisa bantu apa untuk ngobrolin ini dengan pemerintah, solusinya apa gitu. Termasuk tugas Anda sebagai koordinator subsektor radio dan TV ya. Yeah. Nah, itu tugas yang berat sebenarnya teman-teman. Lu berat badan Jadi gua kalau sih ada kayaknya. ya kalau ada apa-apa, wah bang, gue dari broadcaster misalnya universitas yang ada di Bogor, nggak tahu nih mau belajar tentang radio, kita support pemerintah nggak ngerti, ngobrolnya sama Bang Deli teman-teman. Jadi sebagai middle ground ya. Ya, Penjembatan berarti Reka ini. iya jembatan ya. Terus apakah Reka ini wajib mensupport semua kegiatan dari apa namanya bidang-bidang subsektor yang ada? Kalau bagus kita support. Kalau memang sevisi memang pingin menciptakan ekosistem yang stabil, kedepannya lebih sustain ya kita support harus. Berarti ada yang mengkurasi juga ya? Ada fungsi kurasinya. Jadi karena apa ya? Kita kan pengennya Reka bisa menampilkan yang terbaik untuk Kota Bogor. Jadi kita bisa represent Kota Bogor di sisi ekonomi kreatif atau industri kreatifnya buat level nasional atau internasional. Oke. Nah, untuk itu ya kita pengennya produk unggulannya dong yang ditampilin gitu. Oke, maka dari itu ada kurasi. Jadi maksudnya tuh gini, rekanan, kalau misalnya ada yang eventnya itu belum disupport secara langsung, jangan langsung pundung ya. Jangan langsung pundung. Gitu. Mungkin belum saat ini event ini disupport gitu ya. Mungkin bisa minta pendampingan juga sama Bang Deli gimana caranya biar Kenapa disupport jadi gitu kan. Ini kan Bang Deli juga banyak event ya gitu. Iya. Contoh nih ya Bang ya, 2 event yang terakhir Reka dampingi itu cukup seru karena asalnya dari anak-anak siswa dan mahasiswa. Oke. Jadi kemarin ada SMA 5, teman-teman di SMA 5 mereka punya school namanya VICE. Jadi Creative and VICE entrepreneur. Jadi mereka punya satu school wadah pengusaha kreatifnya Anak-anak SMA di SMA 5 itu. Iya gitu kan. Nah, mereka bikin event namanya Extrosion, Explore Your Passion gitu. Jadi mereka pengen bikin workshop buat teman-teman di sekolahnya, internal sekolah, untuk mengenal dunia kreatif ke depannya gitu. Mereka minta pendampingan, Kak kita butuh narasumber di bidang ini gitu. Kemarin tuh games, film, kemudian fashion, sama DKV gitu kan. Karena ya mungkin di sekolah itu ada eskul tersebut dan mereka pengen belajar, ya kita rekomendasikan nih top notch-nya yang ada di Bogor lah istilahnya gitu kan. Sutradara terbaik yang kita kenal yang ada dari Bogor, kemudian game maker yang ada dari Bogor gitu dan seterusnya. Dan itu ternyata punya
mereka juga seneng banget gitu karena jadi kenal bahwa di Bogor tuh ada loh pelaku-pelakunya gitu. Iya. Nah itu salah satu contoh yang mereka bisa support gitu. Kayak gitu ya. Ya. Dan ini anak-anak SMA ya. Dan ini anak-anak SMA seneng sih karena darah segar istilahnya ya gitu kan untuk industri kreatif di Kota Bogor gitu. Iya. Kedepannya Jor, mereka ini mau ngapain? Ada rencana nggak sih? Kalau visinya mereka sebenarnya kan pengen menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Kota Bogor. Pengakuan paling besarnya kalau misalnya itu terwujud adalah terdaftarnya Kota Bogor sebagai salah satu jejaring kota kreatif UNESCO. Sebagai salah satu kota jejaring UNESCO. Kota kreatif Kota dunia. kreatif dunia ya. Karena Oke. yang punya title-nya itu yang memberikan dari UNESCO dan kita pengen Bogor itu terdaftar di situ gitu. Ke situ arahnya. Iya. Untuk ke arah situ apa aja yang udah dilakuin? Kita memetakan ekosistem dan Oke. mulai menemukan ya istilahnya menemukan. Jadi gini, kota kreatif dunia itu di Indonesia baru ada 5 berarti. Oke. Bandung kota desain, Jakarta kota literasi, Ambon kota musik, Pekalongan kota kriya, craft. Terus Solo kota seni pertunjukan. Oke. Jadi ya mungkin istilahnya gue lupa sih, tapi intinya Bogor itu punya potensi di bidang kuliner. Oh. Setuju? Udah spesifik nih ya. Spesifik. Bidang kuliner. Bidang kuliner. Kenapa? Karena perekonomian di kotanya besar ditopang oleh bidang itu kuliner. Banyak kafe, banyak tempat makan kaki lima. Betul. Yang enak-enak Secara pariwisata sudah memang besarnya juga di situ selain di MICE. Kemudian secara ekonomi kreatif juga besarnya di situ. Jadi pelaku UMKM-nya paling banyak di situ. Pertumbuhan ekonominya ditopang dengan banyaknya kafe yang selalu muncul yang ada di Bogor. Ya. Dan ya kalau misalnya kita tanya ke orang luar, turis gitu ya, yang nggak usah turis deh, orang-orang Jakarta yang setiap weekend ke Bogor tanyain aja, pernah ke Bogor nggak? Satu, yang kedua kalau ke Bogor ngapain? Makan. Pasti jawabannya makan. Nongkrong, makan. Ya, gitu. Wisata Nongkrong itu kan kuliner. juga pasti kan ke tempat kuliner. Wisata ya? kuliner. Wisata Iya, kuliner iya. gitu. Makanya kalau gue punya cerita Jor, gue pernah tersinggung sama temen gue dari luar kota lah ya. Ya. Terus mereka datang ke Bogor. Terus mereka main ke salah satu mall. Terus mereka bikin stories gitu. Dia bilang gini, Bogor gini doang mallnya. Bagusan di kota gue gitu. Gue marah, gue bilang gini, lu kalau ke Bogor jangan cari mall kata gue. Iya benar. Itu udah paling salah. Ya mall mah orang kita juga suka main ke mall di Jakarta Iya, maksudnya benar. gitu ya. Kalau ke Bogor tuh ya wisata kuliner kalau mau. Bener, cari kuliner yang legend, yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang asik-asik lah gitu. Tapi bisa gak sih Jor kalau Bogor menurut lu ya sebagai pelaku ekonomi kreatif dan juga sebagai ketua Reka, menurut lu Bogor itu bisa gak sih pariwisata itu maju banget kayak contoh lah kayak Singapura. Singapura itu yang gue dengar dia itu bisa memberikan gaji ke orang-orang yang tidak bekerja dari segi pariwisata. Padahal semuanya itu buatan, air terjun buatan gitu kan. Bogor bisa gak sih kayak begitu? Bisa, tapi butuh nafas panjang. Oke. Nafas panjang dan usaha bareng-bareng dari semua elemen hexahelix yang ada di Kota Bogor tuh berarti. Sistemnya dibangun dulu ya? Ekosistemnya dibangun dulu ya? Ekosistemnya dibangun dulu, budayanya harus dibangun dulu di masyarakatnya. Kayak mungkin kalau kita ngobrol sama tadi aja contohnya dari subsektor kriya, Teh Mila kan udah menyatakan bahwa warga Bogor ini paling sulit untuk diajak kerja yang ulet karena mentalnya belum terbentuk. Ya memang betul. SDM-nya. Betul. Saya juga terlibat. Jadi saya pernah diajak ngobrol sama Bapeda tuh ya, Badan Perencanaan Daerah. Ya. Diceritain bahwa selama 20 tahun terakhir Bogor itu infrastrukturnya terbangun dengan sangat baik. Tapi ternyata dengan infrastruktur yang terbangun dengan sangat baik itu tidak dibarengi dengan pembangunan SDM yang baik. Nah, jadi nggak beriringan. Ya, nggak beriringan. Sehingga sebenarnya PR kita bersama dalam 20-25 tahun ke depan itu adalah membangun SDM. Oke. Gitu. Membangun SDM Melalui dengan Ekraf. mindset yang lebih oke gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Lu tadi bilang warga Bogor ini atau pelaku ekonomi kreatif itu agak sulit
Ya. Diajak kerja ulet gitu ya. Ya. Coba diajakin kerja ke Pompong mungkin lebih. Sudah gue duga arahnya kan ke situ. Mohon maaf ya. Saya suka kelepasan memang menggaring seperti Aman, ini tuh sorry, bagian maafin dari kita diri ya, rekanan. saya. Mungkin Bang Deli mulai lelah. Oke, Jor, Ya, program terdekat dari Reka apa? sekarang bulan November berarti Desember. Di Desember itu kita punya Gebiar Ekonomi Kreatif, Lebaran kita bareng-bareng. Oh itu mau dimulai itu ya Desember ya? Anda mau jadi hostnya? Oh Nah, siap. Kemudian bocoran deh, konsepnya kita mau ngomongin ide. Oh, Ide. Nah, terus yang kedua ya berbarengan dengan itu ada Festival Film Bogor. Ini lebarannya anak-anak film Bogor sehingga kita wajib support juga. oke. Gimana dengan adanya Bogor Creative Center? Terbantu nggak sih kegiatan para pelaku ekonomi kreatif? Terbantu meskipun PR-nya masih banyak. Apa kira-kira PR yang mesti diselesaikan menurut lu, Jor? Apa istilahnya? Pengelolaan kali ya? Iya. Pengelolaan, terus fasilitas terbangun dengan sangat baik tapi perawatannya sangat kurang. Oh. Itu PR juga karena ketika kita mau bikin event yang presentable jadi kurang presentable dengan kondisi bangunan yang kayak gitu gitu kan. Itu yang perlu dibenahin ya, sedikit demi Sedih sih sedikit. sebenarnya. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu, Jor, disangkanya itu Reka itu yang mengelola Oh, bukan, BCC. Nah, coba lu kasih tahu dong ke Rekana. Ini juga cerita sih. Jadi Bogor Creative Center itu dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Oke. Menurut janji politiknya Ridwan Kamil, ketika dia membangun itu, dia akan menyerahkan BCC itu kepada warga Bogor. Tapi saya juga sudah mengawal sama Kang Dedi, sama Kang Bima, sama Bu Sekda, ketika kita mau meminta gedung tersebut, entah itu pinjam pakai, entah itu hibah, tetap nggak di ACC gitu. Jadi sampai sekarang pengelolaan masih dipegang langsung oleh Dinas Pemprov gitu. Itu ya. Ya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Klarifikasi juga tuh ya. Iya, karena banyak juga yang nyangkanya, Reka nih. Yang ngurus gimana itu BCC gini. Lah kan kita bukan ngurus itu. Digaji juga enggak kok. Iya. Oke lah. Gitu. Terakhir nih, Jor, apa sih kira-kira yang mau disampaikan ke rekanan yang lagi nonton? Untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif, kita harus bisa sama-sama nurunin ego. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih punya ego yang tinggi, nggak akan selesai tuh. Karena bukan yang ngurusin ekosistem, malah ngurusin ego masing-masing. Gitu sih. Jadi turunin ego untuk membuat eko. Sedap. Georgie, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Ngopi dulu. Kita ini disupport sama Bumi Living Space. Bumi Living Space. Atur nuhun pisan. Keren banget lah Bumi Living Space tuh. Udah ngasih kita ruang di sini ya. Ngopi. Ngopi dulu gitu. Georgie, thank you. Ya. Sukses terus buat Batik Handayaninya, Amin, buat hatur nuhun, Rekanya, Bang. sukses juga. Hatur nuhun, Bang Mudah-mudahan Deli. visi-misinya tercapai. Amin. Dan semoga tidak berhenti untuk Mohon supportnya Bang Deli berkreasi. selaku koordinator subsektor radio. Oh siap. Dan kalau TV. itu. Oke deh. Apa jadi lo yang pamit, tunggu dulu. Oh nggak Gue boleh. yang tutup. Oh gue yang tutup. Oke silakan. Kalau begitu kita ketemu lagi di profil mereka edisi berikutnya. Yuk. So, pamitan sekarang. Dadah rekanan. Oke rekanan, kalau begitu saya Deli Tamunan pamit. Salam.